Shalom God Lovers. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, God's Lovers sekalian. Jumpa lagi bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven. Kita masih membahas tema besar kita, yaitu menderita bagi Kristus. Dan pada kesempatan kali ini kita bicara tentang menderita bagi Kristus. Itu sangat erat kaitannya dengan kita dijadikan serupa dengan Dia. Ya, bagaimana kehidupan kita itu sebagai anak Tuhan menjadi serupa dengan Dia, termasuk di dalam penderitaannya. Nah, berapa banyak dari kita, saudara, ketika ditanya siapa yang mau jadi serupa dengan Yesus, semua serentak pasti angkat tangan, saudara ya. Serupa dengan Yesus dalam karakter, dalam kemuliaannya, ya, dalam kebaikannya, dalam kasihnya. Kita rindu menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Dia. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang siap untuk serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya? Ya, di dalam penderitaan, bahkan lebih jauh di dalam kematiannya, saudara.
Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan perhatikan saudara, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow, ini yang menjadi kerinduan Paulus, saudara. Supaya dia boleh mengenal Yesus lebih lagi, kuasa kebangkitannya, bahkan juga persekutuan di dalam penderitaannya. Supaya dia serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Tidak banyak dari antara kita yang siap, saudara, untuk mengalami ini. Tapi saya percaya justru di dalam keserupaan dengan Kristus, dalam penderitaannya, disitulah kita sedang dibentuk, saudara. Karakter kita, kepribadian kita, ya, kasih dan pengampunan kita itu semakin disempurnakan. Ketekunan kita di dalam Tuhan pun itu semakin terlatih. Justru bukan di dalam kenyamanan, saudara, tapi justru di dalam penderitaan. Maka dari itu di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 3-4 firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, ternyata kesengsaraan, penderitaan itu berguna bagi kita, saudara. Untuk kita semakin dibentuk. Untuk kita semakin tahan uji, saudara. Ketekunan itu menghasilkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, jadi jangan kaget, jangan panik, saudara, ya, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, karena di balik itu kita dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Dan satu kisah lagi, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid itu mengalami aniaya oleh karena nama Yesus. Tapi yang menarik di dalam Kisah Rasul 5 ayat 40-42. Mereka sedang mengalami aniaya di mahkamah agama. Lalu ayat 40 dikatakan demikian. Mereka, para pemimpin-pemimpin agama itu memanggil rasul-rasul itu. Lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Tapi yang menarik ini, saudara, ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, mereka tidak kapok, saudara. Mereka tidak saling salah menyalahkan. Mereka tidak mencari kambing hitam di antara mereka. Tapi justru mereka dikatakan bergembira. Setelah meninggalkan sidang mahkamah agama yang penuh dengan penyesalan dan penyiksaan itu, saudara. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka dianggap layak, ya, untuk menderita sama seperti Yesus telah menderita. Mereka telah bersekutu di dalam penderitaan Yesus. Mereka menjadi serupa di dalam penderitaan Kristus Yesus Tuhan mereka. Nah, bahkan lebih lanjut lagi di ayat 42 dikatakan demikian. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Penderitaan tidak bisa menghentikan mereka, saudara. Penderitaan tidak bisa membungkam mereka untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita tetap setia memberitakan Injil? Maukah kita tetap setia melakukan kehendak Tuhan sekalipun penderitaan itu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita? Percayalah, saudara, di balik penderitaan itu ada keserupaan dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami percaya keserupaan dengan Tuhan bisa kami alami, bisa kami rasakan, bisa kami dapati di dalam dunia ini ketika kami belajar juga untuk menderita seperti Kristus. Kami tahu tidak mudah, kami tahu penuh dengan pergumulan dan tantangan, tapi kami percaya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri akan memampukan kami untuk dibentuk menjadi seperti Yesus lewat penderitaan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia
Mampukan kami untuk tetap percaya melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada harga yang harus kami bayar. Karena kami percaya di balik penderitaan, di situ ada kemuliaan. Di balik salib, di situ ada mahkota yang menanti setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God's lovers sekalian, apabila saudara diberkati lewat renungan kali ini, mari bagikan link YouTube yang ada kepada saudara, kepada sahabat, rekan-rekan, kerabat dari saudara sekalian. Sampai ketemu di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.